Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dibuka ke video. Bagaimana? Siap? Siap untuk belajar? Jadi, sebagaimana biasa di dalam belajar, apapun yang kita lakukan itu selalu berdoa. Maka saya minta anak sekalian kita berdoa bersama. Jadi semua ke depan dulu. Ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita belajar IPA. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu perubahan wujud benda, cair, padat, ya. Kemudian perubahan benda pada dan contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering lihat, yang kita sering lakukan. Nah, di sini di dalam pembelajaran ini perubahan wujud benda membeku dan menguap, jadi mencair, membeku dan menguap. Jadi inilah pada materi hari ini, atau tujuan dibalik daripada pembelajaran kita ini adalah perubahan wujud benda dari mencair, membeku, dan menguap. Jadi saya sampaikan pada kehidupan kita sehari-hari sering kita mendapatkan perubahan benda. Contohnya apa? Air. Oke. Tentang air. Oke. Air membeku tangan. Ya. Berarti air membeku. Ketika air ini mencair, bisa terjadi membeku kalau masuk di dalam kulkas. Inilah yang dimaksud dengan pencairan mencair, membeku. Ketika air itu dimasukkan di dalam kulkas, tentu membeku, berarti berubah menjadi padat. Selain daripada es, air, apalagi perwujudan benda yang sering kita lihat atau kamu lihat, yang padat menjadi cair. Air itu sudah Es mencair menjadi air. Es dicair menjadi, ini sudah termasuk di dalam pada penjelasan tadi bahwa benda perwujudan benda dari air menjadi padat. Ya, menguap. Yang mana? Yang tengah menguap. Yang tengah menguap. Menguap ini contohnya apa? Ada yang tahu? Iya. Air panas terbentangan. Itu air panas. Ketika air dimasukkan ke dalam Besi panas. Ya, belenga ya. Nah, belenga kemudian dimasakkan menguap. Inilah yang dimaksud tadi daripada benda. Jadi perubahan benda ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari
coba dipikirkan, apalagi yang biasa terjadi dari yang padat menjadi cair. Selain dari es, menguap, apalagi? Jadi, kalau tadi ini termasuk adalah yang disampaikan oleh temanmu bahwa air apabila dimasukkan di dalam wadah atau dengan kata lain belengah dimasak, maka seketika kita masak tentu akan terjadi penguapan. Bagus. Kita dimasak ini lama kelamaan apabila air itu di dalam dimasak, lama kelamaan akan menguap. Nah, begitu sebaliknya juga. Inilah yang terjadi, sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat. Kemudian masalah es dari air menjadi padat, kemudian mencair kembali. Kalau es dimasukkan biasa ya, es dimasukkan ke dalam kulkas di kantongan air. Ketika kita masukkan ke dalam kulkas, berarti dia masih mencair. Setelah melalui dengan proses satu malam, maka akan terjadi membeku. Seketika es itu kembali membeku, kita angkat keluar dan lalu diletakkan begitu saja, akan lama kelamaan akan mencair. Inilah yang terjadi pada perubahan wujud benda. Ini yang dimaksud daripada perubahan wujud padat menjadi cair, termasuk adalah es batu. Karena anak-anak sekalian sering melihat dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk es batu, penguapan air. Jadi biasa kalau perempuan yang sering memasak air pasti tahu bahwa terjadi penguapan. Apabila lama-kelamaan air itu dimasak, maka akan mendidih, dan mendidihnya ini terjadilah penguapan dibalik daripada air. Jadi bagaimana anak-anak sekalian dari yang saya jelaskan tadi? Apakah anak-anak sekalian sudah mengerti? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, saya akan kasih tugas. Siap untuk saya kasih tugas? Iya. Jadi saya akan kasih tugas untuk dikerja, ya. Ya. Oke, bagaimana anak sekalian? Sudah selesai? Jadi kalau sudah selesai, ya boleh dikumpul. Satu, biasakan satu. Oke. Jadi saya sudah kasih tugas. Nah, saya sudah terima tugas yang kamu kerjakan. Jadi sebelum kita ini, saya ingin bertanya kepada anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jika menyenangkan, apa yang menyenangkan di sisi anak-anak sekalian? Ya, mengerjakan. Ya, berarti apakah dapat mengerti tentang benda padat, benda cair? Mengerti, Pak. Jadi kalau sudah mengerti, maka anak-anak sekalian bisa beristirahat. Jadi sebelum
istirahat, jangan terlalu jauh dari sekolah, Ya, Pak. jangan berkeliaran ke ini keluar. Kalau keluar minta izin. Jadi silakan anak-anak sekalian untuk istirahat. Oke.